Hai co-friends, pada soal berikut ini diketahui terdapat tiga buah muatan yaitu muatan A, B, dan C yang tersusun seperti pada gambar. Di mana muatan A memiliki besar muatan atau QA sebesar 1 mikrokolom. Di mana satuan dari QA ini perlu kita ubah menjadi kolom sehingga akan kita dapatkan nilai baru dari QA sebesar 10 pangkat min 6 kolom. Begitu juga dengan QB yang diketahui pada soal sebesar min 2 mikrokolom yang jika kita ubah maka akan kita dapatkan nilai baru dari QB sebesar min 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dan muatan C yang memiliki besar muatan atau QC sebesar positif 4 mikrokolom yang jika kita ubah maka akan kita dapatkan nilai sebesar positif 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Diketahui juga pada soal bahwa jarak antara muatan A dan muatan B atau RAB sebesar 1 meter. Dan jarak antara muatan B dengan muatan C atau RBC sebesar 1 meter. Dan pada soal juga diketahui besar konstanta kolom atau K kecil sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka kita diminta untuk menentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B atau FB. Sebelum kita memulai perhitungan, maka pertama-tama kita perlu menentukan gaya-gaya kolom yang akan dialami oleh muatan B. Di mana muatan B akan mendapatkan gaya dua kolom dari dua muatan lainnya, yaitu muatan A dan muatan C. Gaya kolom antara muatan A dan muatan B atau FAB adalah gaya yang saling tarik-menarik. Hal ini disebabkan karena muatan A dan muatan B memiliki jenis muatan yang berbeda, sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan pada hukum kolom, yaitu apabila dua muatan yang bermuatan tidak sejenis, maka di antara kedua muatan tersebut akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa muatan B akan ditarik oleh muatan A ke arah kiri. Begitu juga dengan muatan C, di mana muatan C dan B memiliki muatan yang tidak sejenis, sehingga gaya FBC adalah gaya saling tarik-menarik antara muatan B dan muatan C. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa muatan B akan ditarik ke kanan oleh muatan C, sebesar FBC. Selanjutnya, gaya kolom atau F dapat kita cari dengan menggunakan rumus hukum kolom yang menyatakan bahwa gaya atau F sama dengan konstanta kolom atau K dikalikan muatan pertama atau Q1 dikalikan dengan muatan kedua atau Q2 dibagi dengan jarak antara kedua muatan tersebut dikuadratkan atau R kuadrat. Maka selanjutnya kita akan menghitung gaya yang dihasilkan antara muatan A dan muatan B atau FAB. Sehingga rumus gaya kolom tersebut dapat kita tuliskan sebagai FAB sama dengan K dikalikan dengan QA dikalikan dengan QB dibagi dengan RAB kuadrat. Kemudian dapat kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu K sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan dengan QA sebesar 10 pangkat min 6 serta QB sebesar min 2 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak atau RAB sebesar 1 dikuadratkan. Dengan melakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai FAB sebesar min 18 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Di mana tanda minus atau negatif di sini berarti gaya yang dihasilkan antara FAB adalah gaya tarik-menarik. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus yang sama, kita akan mencari gaya antara muatan B dan muatan C atau FBC, yang dapat kita tuliskan sebagai FBC sama dengan K dikali QB dikali dengan QC dibagi dengan RBC kuadrat.
Kemudian dapat kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, yaitu K sebesar 9 dikali 10 pangkat 9, dikalikan dengan QB sebesar min 2, dikali 10 pangkat min 6, dikalikan dengan QC sebesar plus 4 dikali 10 pangkat min 6, dibagi dengan jarak RBC, yaitu sebesar 1, dikuadratkan. Maka kita akan mendapatkan nilai FBC sebesar min 72 dikali 10 pangkat min 3. Di mana lagi-lagi tanda negatif di sini berarti gaya yang dihasilkan antara B dan C adalah gaya tarik-menarik. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa B akan ditarik ke arah kiri oleh FAB dan ditarik ke kanan oleh FBC, maka dapat kita simpulkan bahwa resultan gaya dari kedua gaya tersebut, atau yang dapat kita sebut sebagai FB, merupakan hasil pengurangan dari kedua gaya tersebut, di mana dapat kita tuliskan sebagai FBC dikurang dengan FAC. Kemudian kita masukkan nilai FBC sebesar 72 dikali 10 pangkat min 3 dikurang dengan FAC sebesar 18 dikali 10 pangkat min 3. Maka kita akan mendapatkan nilai FBC sebesar 54 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, pada perhitungan FB ini, kita tidak menggunakan tanda negatif yang kita dapatkan dari hasil perhitungan pada FAB maupun FBC. Karena tanda negatif di sini hanyalah menentukan jenis dari gaya yang dihasilkan. Sedangkan pada FB ini yang kita hitung adalah besar atau nilai dari gaya kolom. Selanjutnya, arah dari FB ditentukan dengan melihat gaya manakah yang lebih besar antara FAB dan FBC. Karena nilai FBC lebih besar dibandingkan dengan FAC, maka tentu saja gaya FB akan mengikuti arah dari FBC. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa arah gaya kolom pada muatan B atau FB akan memiliki arah ke kanan. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, friends.